Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa. Hari ini senang sekali saya berjumpa kembali dengan Anda untuk menyampaikan kuliah melalui online. Dan hari ini, pada minggu saat ini, kita sudah sampai ke minggu yang ke-10. Pada minggu yang ke-10 ini, kita akan meneruskan materi kita sebelumnya tentang kreativitas. Dan hari ini kita akan belajar tentang strategi mengembangkan kreativitas pada siswa SMK. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan bahwa orang yang kreatif hubungannya dengan intelligence itu tidak selamanya orang yang kreatif itu berintelijensi yang tinggi. Dan sebaliknya, pada prinsipnya setiap orang itu pasti diberikan potensi yang berbeda dengan manusia yang lain, dengan individu yang lain. Nah, sehingga saya akan katakan bahwa hasil tes IQ yang pernah Anda ikuti, yang pernah Anda coba, apabila hasilnya intelijensinya itu rendah, jangan pesimis, jangan kecil hati, bukan segala-galanya intelijensi itu. Artinya tidak ada hubungan secara langsung tingkat intelijensi dengan kesuksesan. Juga dapat saya sampaikan di sini bahwa kreativitas itu yang penting itu adalah kemauan, bukan kemampuan, tapi kemauan. Artinya di situ kreativitas itu hubungannya dengan tingkat keuletan, tingkat kerja kerasnya, dan tingkat ketidakpedulian dengan hambatan. Artinya keseriusan untuk melakukan sesuatu yang sudah menjadi cita-citanya. Lebih penting itu daripada tingkat intelijensi. Artinya sekali lagi orang yang kreatif itu belum tentu intelijensinya itu tinggi dan sebaliknya. Nah, banyak dijumpai baik pada buku-buku biografi seseorang, ternyata orang jenius, yaitu orang yang IQ-nya itu di atas 140, itu malah cenderung tidak kreatif. Nah, memang kelebihan orang jenius itu salah satunya adalah dia itu lebih mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dibandingkan dengan orang yang IQ-nya tidak jenius atau kurang dari 140. Nah, sayangnya seringkali ia sulit mengenali masalah yang belum tampak ke permukaan. Karena dia biasanya orang jenius itu yang dihadapkan atau pola pikirnya adalah lurus, artinya tidak zigzag. Artinya orang yang kreatif itu dibutuhkan orang yang zigzag, sementara orang jenius itu pikirannya atau pola pikirnya adalah lurus. Orang yang kreatif justru jarang yang jenius, tetapi ia mampu mengenali masalah dan mendefinisikannya. Dan inilah yang terjadi pada orang yang mempunyai pola pemikiran yang zigzag. Ia mampu mengenali masalah dan mampu mendefinisikan masalah tersebut. Teori Westberg tahun 2006, dia mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah cara berpikir yang membawa sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itulah yang disebut dengan inovasi. Orang yang melakukan sesuatu yang baru itu disebut inovator. Ya. Kemudian, proses berpikir yang mendasari produk inovasi adalah sama dengan proses berpikir yang mendasari kegiatan sehari-hari atau ordinary thinking. Orang kreatif adalah orang yang memproduksi inovasi.
Metode-metode kreatif. Yang pertama adalah evolusi. Metode perbaikan dengan cara meningkatkan secara gradual. Gradual itu terjadwal. Ciri-cirinya adalah ide baru dibangkitkan dari ide sebelumnya. Solusi baru didasarkan pada solusi sebelumnya. Yang ketiga, membuat sesuatu lebih baik walaupun sedikit, tapi merupakan pengembangan dari produk sebelumnya. Kebanyakan benda, sistem, metode yang ada saat ini itu dibangun dengan metode evolusi dalam waktu yang panjang. Hasil evolusi bisa saja sangat berbeda dari asal-usulnya, tapi memang mempunyai jalur yang sama, jalur yang berurutan. Sebagai contoh, mobil, pesawat, terbang, kereta api, komputer, itu dikembangkan dari produk yang sebelumnya. Kenapa dibutuhkan pengembangan? Karena membutuhkan penyempurnaan, karena penyesuaian zaman, karena penyesuaian teknologi dan sebagainya. Itulah evolusi. Banyak contoh di dunia industri bagaimana evolusi kreativitas itu dilakukan. Salah satu contoh misalnya sepeda Baron. Anda kalau pernah dengar sepeda Baron, itu sepeda yang sangat terkenal dan sampai sekarang masih ada. Dan sepeda Baron itu sepeda yang sangat mahal. Sepeda lipat yang mereknya Baron itu bisa mencapai lebih dari 50 juta. Satu sepeda saja. Nah, bayangkan Baron, sepeda Baron itu mulai ada tahun 1817 sampai sekarang ada. Berapa ratus tahun? Berapa kali evolusi itu dilakukan? Berapa kali penyempurnaan produk itu dilakukan? Begitu panjangnya mekanisme evolusi dari sebuah inovasi suatu produk. Nah, evolusi suatu kreativitas itu sesuai dengan teori Perkins tahun 1988. Perkins mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah ketika penciptanya melihat kembali ide-ide lama, kemudian meragukan, kemudian mengambil dan menyusun kembali untuk menjadi sebuah cara yang baru. Artinya kan penyempurnaan, artinya kan menggali potensi yang sudah ada, menggali kekurangan-kekurangan yang ada untuk dijadikan produk yang lebih baik dari sebelumnya. Itu evolusi, dan itu sesuai dengan teori Perkins. Hasil kreatif adalah hasil yang original dan appropriate atau tepat dan pantas. Orang yang kreatif adalah orang yang secara rutin memproduksi hasil-hasil kreatif. Nah, ini suatu contoh lagi. Mobil masa kini. Ini mobil Honda Jazz. Anda harus percaya bahwa produk yang saat ini Anda lihat, yang ada di jalan raya, Honda Jazz, itu merupakan pengembangan dari produk yang sebelumnya. Kekurangan-kekurangan pada produk-produk sebelumnya, baik dari merek Honda maupun dari merek-merek yang ada di pasaran, itu didata, kemudian dijawablah dengan pengembangan produk, dan hasilnya seperti itu. Dan terus selamanya kehidupan, selama masih ada produk yang baru, hasilnya akan lebih baik dari produk-produk sebelumnya. Dan itulah yang namanya evolusi kreativitas. Ini adalah satu contoh misalnya dari dunia industri. Ini adalah mobil masa lampau. Dari ribuan tahun sebelumnya. Ini adalah contoh inovasi di dunia industri, televisi yang sekarang ini kita lihat.
televisi yang sekarang ini kita nikmati gambarnya. Nah, televisi yang tadi itu berawal dari ini. Mulai ditemukannya televisi pada tahun 1928. Dikembangkan, pada akhirnya menjadi simple. Dikembangkan, pada akhirnya menjadi gambar yang jernih, gambar yang terang, dan kita bisa menikmati sampai hari ini. Nah, ini adalah contoh dari laptop ya. Laptop mulai ditemukan pada tahun 1970. Dulu laptop gambarnya yang ada di sebelah kiri itu besar, satu meja, seperti dengan komputer. Tapi sekarang kita bisa menikmati laptop dengan simple, dengan tipis, dan bisa dibawa kemana-mana. Dan Anda hari ini juga menggunakan laptop tersebut. Ini satu contoh saja. Metode evolusi mengingatkan pada prinsip berpikir kritis. Setiap masalah yang telah diselesaikan akan selalu bisa diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Artinya, teori evolusi kreativitas itu mengatakan bahwa suatu masalah itu bukan satu-satunya penyelesaian masalah. Pasti ada masalah yang baru yang bisa diselesaikan dengan cara yang lain, yang merupakan pengembangan dari sebelumnya. Itu evolusi. Dari dunia pendidikan banyak juga dilakukan inovasi-inovasi atau kreativitas. Dulu kita kenal yang namanya CBSA atau cara belajar siswa aktif, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, dan seterusnya. Nah, pada contoh itu muncul model inovasi top-down innovation dan bottom-up innovation. Kalau top-down innovation itu inovasi yang lahir dari atas ke bawah. Kalau bottom-up innovation itu inovasi yang lahir dari bawah ke atas, dari kebalik. Kalau CBSA itu top-down innovation, karena lahir dari Departemen Pendidikan Nasional, dan sekolah-sekolah, guru-guru mau tidak mau harus menerapkan sistem atau inovasi CBSA. Kita lanjut. Yang kedua, sintesis. Yang pertama tadi adalah evolusi. Yang kedua adalah sintesis. Apa itu sintesis? Dua atau lebih ide yang ada itu digabungkan ke dalam satu ide baru yang lain. Contoh misalnya begini. Menggabungkan ide sebuah radio dengan ide teletext. Hasilnya sekarang radiotext. Menggabungkan ide telepon dengan ide komputer, hasilnya adalah smartphone. Anda sekarang menggunakannya. Menggabungkan perdagangan dan internet, hasilnya e-commerce, e-business, e-payment, e-banking, dan Anda menggunakannya. Itu menggabungkan dua ide menjadi satu produk yang lain. Itu sintesis namanya. Nah, sintesis itu didukung oleh teori Munandar tahun 2009. Dia mengatakan bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk membuat kombinasi baru, kombinasi atau penggabungan baru berdasarkan data, berdasarkan informasi atau unsur-unsur yang ada. Hasil penciptaan tidak selalu berasal dari sesuatu yang benar-benar baru, tetapi bisa juga merupakan penggabungan gagasan yang telah ada dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki individu. Kombinasi dari gagasan tersebut akan menjadi suatu hal yang baru. Itu sintesis, menggunakan teori
Munandar tahun 2009. Yang ketiga, revolusi. Seringkali ide baru yang terbaik itu benar-benar berbeda dari pendahulunya. Tadi kalau evolusi itu penyempurnaan, tapi kalau revolusi itu betul-betul merupakan ide baru, merupakan produk baru dari tidak ada menjadi ada. Itu revolusi, artinya total. Satu contoh misalnya, device elektronik dari semikonduktor adalah sama sekali berbeda dibandingkan dengan pendahulunya atau tabung hampa. Walau fungsinya tepat sama dengan perbaikan untuk kerja yang sangat berarti. Layar LCD dari bahan kristal cair menggantikan layar tabung hampa sehingga mengubah tampilan dan dimensi pesawat TV serta monitor komputer menjadi jauh lebih tipis dan lebih ringan. Tahun 80-an itu masih banyak TV itu yang pakai tabung, yang besar, yang berat. Sekarang TV-TV yang besar yang pakai tabung hampir tidak ada. Masih ada tapi tinggal sedikit. Berat. Untuk dipindah kemana-mana membutuhkan tenaga yang besar untuk memindahkannya. Nah, sekarang banyak TV yang ada di rumah tangga, punya rumah Anda itu tipis dan bisa ditempel di dinding. Artinya tidak membutuhkan waktu tempat yang besar, yang lebar. Karena semakin tipis, semakin fleksibel. Yang keempat, mengubah arah. Banyak terobosan kreatif terjadi saat perhatian dialihkan dari satu sudut pandang ke sudut pandang yang lain. Sering disebut dengan keinsyafan kreatif. Jika sebuah solusi gagal untuk bekerja, alihkan ke kemungkinan solusi yang lain. Nah, disinilah prinsip penyelesaian masalah atau problem solving secara nyata bisa terjadi. Karena tujuan dari metode ini adalah untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk mengimplementasikan penyelesaian tertentu. Saya bisa menjelaskan metode kreativitas dengan mengubah arah. Seringkali kita putus asa ketika terjadi masalah dan kita mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah dengan satu cara. Nah, satu cara itu kebetulan tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, Anda jangan kecil hati. Bisa saja hari ini itu tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah, di lain tempat, di lain waktu, dengan cara yang sama, itu bisa berhasil. Artinya kegagalan hari ini belum tentu kegagalan besok. Kegagalan di satu tempat tidak berarti kegagalan di semua tempat. Itu adalah model kreativitas dengan mengubah arah. Artinya mengubah arah dari gagal menjadi berhasil. Dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat menjadi tempat yang lain. Itu mengubah arah. Nah, sikap negatif yang menghalangi sebuah kreativitas seseorang. Yang pertama, dia menganggap masalah itu betul-betul masalah. Artinya dia merasa bahwa masalah itu sangat besar. Dia menganggap bahwa masalah itu tidak bisa diselesaikan. Dia menganggap masalah itu merupakan hambatan, bukan tantangan. Itu negatif. Dan seorang yang kreatif tidak boleh seperti itu. Siswa kita dididik, jangan takut masalah, tapi biasakanlah dengan masalah. Karena apabila orang itu sering dengan masalah, maka dia akan terbiasa dengan masalah dan menganggap masalah itu tidak masalah. Karena dia punya keyakinan akan mampu menyelesaikannya. Nah, biasanya orang yang mempunyai sikap negatif yang menghalangi kreativitas itu mendefinisikan masalah. Yang pertama, perbedaan antara apa yang dimiliki dengan apa yang diinginkan.
Berarti di situ kan apa yang diharapkan itu berbeda dengan apa yang terjadi secara realitas. Yang kedua, pemahaman bahwa ada sesuatu yang baik dibandingkan dengan keadaan yang saat ini. Ada kecewaan, tidak bisa eh, eh, tidak bisa eh, memiliki sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, sebuah kesempatan untuk berbuat yang lebih baik dari yang telah dikerjakan orang. Artinya pesimis kalau tiga itu. Nah, kuncinya yang perlu saya sampaikan, agar terhindar dari pikiran-pikiran negatif untuk mampu mempunyai kreativitas, orang yang berhasil atau orang yang sukses itu seringkali merupakan pencari dan penemu masalah yang baik. Artinya dia tidak menghindar dengan masalah, tapi justru sebaliknya dia merupakan penemu masalah. Yang menjadikan masalah sebagai tantangan dan kesempatan untuk memperbaikinya. Bukan satu halangan, tapi malah menjadi tantangan. Bukan satu hambatan, malah menjadi kesempatan untuk memperbaikinya. Ada fakta yang saya sampaikan. Fakta yang pertama, kebanyakan inovasi di dunia industri ternyata datang dari individu-individu yang bukan dari grup riset. Artinya, inovasi itu atau kreativitas itu bukan harus sesuatu yang besar, bukan harus sesuatu yang penting. Jangan-jangan bisa saja suatu kreativitas, suatu penemuan baru atau inovator itu berawal dari hal-hal yang sederhana. Fakta yang kedua, pikiran sehat dengan niat yang baik atau positif dan kemampuan inovasi sangat berguna dalam setiap menyelesaikan masalah. Yang fakta yang ketiga, motivasi atau sama dengan sebuah kemauan untuk berusaha seringkali lebih penting dibandingkan peralatan laboratorium yang lengkap. Artinya, pola pikir kreatif itu lebih penting kepada kemauan daripada kemampuan. Kemauannya dulu, minatnya dulu, baru kemampuan. Minatnya dulu, baru bakat. Nah, teori Rhodes tahun 1961 mengungkapkan ada 4 dimensi kreativitas atau biasa disebut dengan the force of creativity atau 4P, yaitu person, proses, produk, dan press. Person itu adalah orang, proses itu adalah proses atau mekanisme, produk itu produk atau barang yang dihasilkan, press itu tekanan. Apa yang dimaksud dengan person? Person mengacu pada informasi tentang kepribadian, kecerdasan, temperamen, fisik, sifat, kebiasaan, sikap, konsep diri, sistem nilai, mekanisme pertahanan, dan perilaku yang ada pada diri individu. Artinya, kreativitas seseorang sangat dipengaruhi oleh pribadi atau person. Apa saja yang mempengaruhi pribadi untuk bisa berpikir kreatif, berkarakter kreatif? Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, temperamen. Ketiga, fisik, sifat diri, kebiasaan, sikap, konsep diri, sistem nilai, mekanisme pertahanan, dan perilaku yang ada pada diri individu. Menurut Halbeck, tindakan kreatif merupakan hal yang muncul dari keseluruhan keunikan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Sementara Steinberg, kreativitas merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut psikologis. Yang pertama, intelijensi. Yang kedua, gaya kognitif. Dan yang ketiga adalah kepribadian. Menurut Steinberg, agar orang itu mempunyai karakter kreatif ada 3, intelligence,
pola pikir ya, kemampuan berpikir, gaya kognitif, dan kepribadian. Sementara proses menurut Torrance tahun 2009 yaitu proses merasakan kesulitan, permasalahan, kesenjangan, memberikan dugaan dan formulasi hipotesis, merevisi dan memeriksa kembali hingga mengkomunikasikan hasil. Artinya proses berpikir kreatif itu dimulai dari kesulitan. Kesulitan itu ketika orang itu ada masalah. Kesulitan itu terjadi ketika dia menghadapi tekanan, baik tekanan orang, tekanan waktu, dan tekanan yang lain. Masalah kan. Jadi tidak mungkin kalau orang itu tidak mempunyai masalah, dia akan berpikir kreatif. Tidak mungkin orang yang takut dengan masalah, dia akan menemukan sesuatu yang baru. Tidak mungkin. Justru orang yang sedang punya masalah karena harus dipacu untuk menyelesaikan masalah, maka dia akan tumbuh dan berkembang dan menghasilkan pola-pola yang baru, dan itulah awal dari kreativitas. Proses meliputi motivasi, proses meliputi persepsi, proses meliputi pembelajaran, dan proses berpikir dan komunikasi. Menurut Walsh, pada dimensi proses diketahui ada 4 tahapan, yaitu persiapan, inkubasi, inspirasi, dan tahap verifikasi. Yang ketiga adalah press atau tekanan. Simpson tahun 2009, tekanan pada kreativitas yaitu kemampuan kreatif yang dirumuskan sebagai inisiatif yang dihasilkan individu dengan kemampuannya untuk mendobrak pemikiran yang biasa. Artinya seseorang yang mempunyai kreativitas atau mempunyai karakter kreatif, dia selalu mendobrak pemikiran-pemikiran yang biasa. Dia akan menonjolkan pemikiran-pemikiran yang lain dari biasa. Artinya dia lebih spesifik, akan berpikir pada sesuatu yang tidak biasanya terjadi. Produk. Baron tahun 2009 mengatakan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Hegel, kreativitas adalah kemampuan membuat kombinasi baru. Sementara Rogers menekankan produk kreatif harus bersifat mampu diobservasi, baru, dan merupakan kualitas unik individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, ini adalah karakteristik individu yang mempunyai kepribadian kreatif menurut Rhodes tahun 1961. Yang pertama, orang yang mempunyai karakter kreatif. 1. Memiliki karakteristik sensitif terhadap masalah. Artinya dia tidak apatis dengan masalah terhadap lingkungan, diri dan lingkungan. Dia justru sensitif. Kedua, kaya dengan ide atau cenderung lancar dalam menghasilkan ide. Ketiga, memiliki fleksibilitas mental, fleksibel dalam bergaul dengan siapapun. Yang keempat, memiliki pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Nyeleneh atau punya pemikiran yang nyeleneh. Yang kelima, mampu untuk mendefinisikan ulang objek atau konsep yang mungkin telah dikenal cukup lama. Mengurutkan atau mendefinisikan suatu objek dengan konsep itu dia bisa. Yang keenam, dia cenderung humoris, santai, low profile, gitu ya. Tidak tidak serius banget. Yang ketujuh, dia memiliki temperamen kompleks atau banyak temperamen. Bisa saja isonan gitu ya. Nah, ciri-ciri kreativitas menurut Boden tahun 2004. Orisinalitas, kelengkapan, perbedaan. Artinya orisinal itu apa yang
dihasilkan itu merupakan pemikiran yang tidak tetap, memiliki perspektif pemikiran baru. Kelengkapan atau komprehensif. Kelengkapan merupakan pola pikir yang mampu memberikan analisis pelengkap dalam suatu masalah. Dan perbedaan atau divergen itu perbedaan merupakan cara menyelesaikan masalah dengan lebih atau dari satu pola pikir penyelesaian. Baik, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas seseorang. Yang pertama adalah jenis kelamin. Hasil penelitian mengatakan bahwa anak laki-laki atau siswa laki-laki, kalau kita pada siswa SMK, itu lebih cenderung kreatif dibandingkan dengan anak perempuan. Kemarin kita tahu bahwa ada potensi seseorang itu kan punya potensi dua otak, atau otak kanan dan otak kiri. Salah satunya kenapa laki-laki lebih kreatif, karena dia lebih dominan menggunakan otak kanan dibandingkan otak kiri. Kalau perempuan itu otak kiri, laki-laki otak kanan. Kreativitas itu pada otak kanan. Hal ini terjadi karena perbedaan pelakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki cenderung lebih berani mengambil resiko dibandingkan dengan anak perempuan yang cenderung lebih berpikir dua kali dalam bertindak. Tadi, karena otak kiri itu lebih analisis, sementara otak kanan itu lebih praktis. Makanya anak laki-laki itu lebih cenderung berani mengambil resiko dibandingkan anak perempuan yang lebih berorientasi kepada analisis dalam berpikir. Yang keempat, selain itu anak laki-laki akan lebih diberikan waktu mandiri dalam mengeksplorasi kreativitas. Artinya akan lebih bebas dibandingkan anak perempuan. Yang kedua, yang mempengaruhi tingkat kreativitas seseorang, kondisi sosial ekonomi. Anak dengan kondisi sosial ekonomi tinggi akan cenderung lebih kreatif dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi lemah. Hal ini dikarenakan anak dengan kondisi sosial ekonomi tinggi, cara mendidik anak itu lebih demokratis dibandingkan dengan anak dengan ekonomi lemah. Kondisi ini juga dapat memengaruhi tumbuh kembangnya kreativitas pada anak. Sebenarnya pengaruh dari kondisi sosial ekonomi itu dipengaruhi dari cara mendidik. Cara mendidik anak dengan metode demokratis akan menghasilkan anak yang lebih cenderung mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi dibanding sebaliknya. Nah, biasanya kebetulan anak dengan kondisi ekonomi sosial yang tinggi itu cara mendidiknya itu lebih demokratis karena fasilitas itu mendukung untuk menggunakan metode mendidik yang lebih demokratis. Yang ketiga, ukuran keluarga. Anak yang berasal dari keluarga kecil akan memiliki kecenderungan yang lebih dalam hal kreativitas dibandingkan dengan keluarga yang memiliki anggota keluarga lebih banyak. Keluarga yang berjumlah besar akan memiliki pola asuh otoriter, sehingga hal ini berpengaruh dalam perkembangan kreativitas. Saya bisa menjelaskan begini, dibandingkan dengan masa-masa orang tua kita dulu, sekarang ini cenderungannya dalam keluarga itu jumlah anak dalam sebuah keluarga sekarang itu lebih sedikit dibandingkan dengan orang tua kita. Ada yang 2, ada yang 3. Sementara pada zaman orang tua kita minimal 5, ada yang 7, ada yang 10 gitu ya. Nah, biasanya pola asuh dari keluarga yang berjumlah besar itu memiliki pola asuh dengan sistem otoriter. Karena otoriter itulah maka anak kurang begitu berkembang dalam kreativitasnya dibandingkan sekarang. Makanya anak sekarang itu lebih kreatif dibandingkan dengan anak-anak dulu. Kita lebih kreatif dibandingkan dengan orang kita.
Dan begitu. Bisa jadi kita nanti kalah kreatif dengan anak-anak kita. Zaman semakin jauh ke depan, itu anak-anak semakin kreatif. Karena sumber kreativitas, karena informasi untuk bersikap kreatif itu lebih tersedia dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita. Yang keempat, lingkungan kota dan desa. Anak yang tinggal di lingkungan desa akan lebih rendah dalam hal kreativitasnya jika dibandingkan dengan anak yang tinggal di kota. Ini hasil penelitian. Karena di pedesaan pada umumnya memiliki pola asuh otoriter. Hal ini dapat sedikit menghambat kreativitas pada anak. Nah, sikap-sikap positif untuk menjadi seorang kreatif sekarang. Yang pertama, keingintahuan. Orang yang berpikir kreatif, orang yang inovatif itu tidak henti-hentinya untuk mempunyai keinginan tahuan yang besar. Selalu ingin tahu, selalu tidak puas dengan satu jawaban, mencari jawaban yang lain, mencari model pengetahuan yang lain. Satu, keingintahuan. Orang yang kreatif tidak hanya ingin tahu tentang know how, tetapi terlebih dari know why. Kuncinya. Orang yang ingin tahu selalu berpikir positif dan tidak destruktif. Destruktif itu merusak ya. Namun untuk sesuatu yang telah mapan dan mandek memang tak akan ada yang bisa ditanyakan. Bertanyalah pada siapapun yang dianggap tahu. Bukan bertanyalah pada banyak orang untuk jenis pertanyaan yang sama, untuk membandingkan jawaban. Tapi kita bertanya kepada orang itu kita betul-betul ingin tahu, bukan menguji jawaban dari orang, tapi betul-betul rasa keinginan tahuan. Kuncinya adalah bertanyalah, maka Anda akan memperoleh jawaban yang sangat menarik dan itu bisa membuka wawasan. Yang kedua adalah tantangan. Orang yang selalu ingin tahu akan senang mengidentifikasi dan menganalisis asumsi-asumsi di balik ide-ide, masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Ia tidak berhenti pada apa yang telah diketahuinya, tetapi akan berupaya dan berusaha meluaskannya dengan tantangan-tantangan baru yang lain. Artinya orang yang kreatif itu lebih suka dengan tantangan. Hobinya itu mencari tantangan. Masalah sama dengan tantangan. Bukan masalah sama dengan masalah, tapi masalah sama dengan tantangan. Kalau dia tidak punya masalah, berarti dia tidak punya tantangan. Dan dia akan tidak nyaman dengan situasi itu. Yang ketiga, ketidakpuasan yang konstruktif. Orang yang punya karakter kreatif itu dia selalu tidak puas dengan apa yang terjadi. Apa situasinya yang ia alami, ia selalu tidak puas. Dan menurut dia, karena dia tidak puas, perlu adanya perbaikan, perlu adanya inovasi, perlu adanya perbaikan. Karena dia merasa tidak puas. Artinya tidak puas itu secara konstruktif, bukan karena destruktif. Secara yang tujuannya baik, bukan tujuan untuk merusak. Kalau ketidakpuasan yang destruktif itu merusak. Orang yang sering demo, orang yang sering membuat anarkis itu didasarkan kepada ketidakpuasan yang destruktif. Dan itu tidak inovatif. Orang yang inovatif itu salah satunya tadi ya, karakteristiknya adalah ketidakpuasan yang konstruktif. Artinya dia akan mencari solusi, dia akan melakukan sesuatu untuk membuat situasi itu lebih baik. Ya, ketidakpuasan yang konstruktif. Tak pernah ada proses inovasi yang berhenti. Rasa puas diri sama dengan kenyang, sama dengan mandek.
inovator atau orang yang melakukan inovasi selalu mempertahankan percepatan dan bukan hanya kecepatan. Contohnya, ini adalah strategi agar anak-anak SMK itu mempunyai karakter kreatif. Salah satunya kan anak-anak SMK kan suka dengan motor karena kita bidangnya otomotif. Ya, mulai dari situ, mulai dari hal-hal yang kecil. Saya tadi pada slide sebelumnya mengatakan inovasi atau perubahan tidak selamanya berawal dari hal yang besar. Mulailah sesuatu hal yang kecil dan mulailah dari sesuatu hal yang Anda suka, yang Anda cintai. Anak SMK mayoritas karena laki-laki ya, yang jurusannya otomotif, dia lebih antusias, dia akan senang, dia akan mencintai bidang-bidang otomotif, salah satunya adalah modifikasi. Walaupun toh belum tentu hasilnya itu lebih baik dari sebelumnya, tapi dia sudah kita ajak melakukan suatu perubahan, kita ajak untuk melakukan inovasi, sudah kita ajak melakukan kreatif dalam melakukan sesuatu. Dan banyak hal yang dapat dilakukan untuk siswa-siswa SMK agar mereka mempunyai karakter kreatif. Banyak hal, banyak hobi, banyak ekstrakurikuler yang bisa ditawarkan kepada siswa-siswa SMK agar ia mempunyai karakter kreatif. Demikian mahasiswa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.